bukan berarti tunduk, tenang bukan berarti takut. Sang cahaya telah berseru, langit pun terdiam haru. Jadi kawan-kawan semua, kalau temuan Bareskrim mengatakan bahwa dari 3 ijazah yang dibandingkan identik lalu kemudian mengarah kepada asli tidak asli, maka ada temuan sebelumnya bahkan 2021 yang mengatakan bahwa 1120 ijazah Jokowi itu tidak identik minimal dengan 2 ijazah yang diperbandingkan. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya sebuah ijazah itu dikeluarkan pada saat yang bersamaan, sama-sama tertanggal 5 November ya 1985, maka secara teoritis harus identik semua. Tidak boleh ada yang berbeda. Jadi kalau ada yang berbeda, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terakhir, teman saya yang mengelola big data mengatakan sentimen negatif terhadap Jokowi dengan ijazah palsu ini itu sudah lebih dari 90% lebih. Jadi dari Desember 2024 itu masih 40% orang yang melihat ini sebagai hal yang positif. Tapi turun terus. Sekarang sudah 90% lebih orang melihatnya negatif. Saya balik ya. Jadi yang positif hanya kurang dari 10%, 8% sekian. Jadi kalau mau lihat datanya bisa di saya. Nah, intinya adalah terlepas dari apa yang disampaikan oleh Bareskrim, maka sesungguhnya insya Allah masyarakat jauh lebih percaya bahwa hasil Bareskrim itu harus dibaca sebaliknya. Ya, jangan dibaca as it is, dibaca sebaliknya. Kalau Bareskrim mengatakan asli, mungkin aslinya tidak asli, mungkin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini saya mau menyampaikan tentang sebuah kata yang digunakan pada saat konferensi pers Bareskrim. Dan kata ini menjadi sangat penting, yaitu identik. Identik itu bukan otentik, alias bukan asli ya. Lalu mengapa Bareskrim menggunakan kata identik dan bukan otentik? Jadi bayangkan ya, sahabat semuanya, selama 10 tahun kita dipimpin oleh seseorang yang bahkan keaslian ijazahnya tidak bisa dibuktikan secara terang dan terbuka. Saat ini, setelah semua jabatan ditanggalkan oleh yang bersangkutan, seharusnya tidak ada lagi alasan untuk sembunyi kan? Tapi apa yang kita saksikan dalam konferensi pers Bareskrim? Bukan ijazah asli yang ditunjukkan, hanya fotokopi. Bukan pengakuan sah yang ditampilkan, bukan sumpah di bawah Tuhan, hanya satu kata, identik. Identik itu beda dengan asli, identik itu bukan otentik. Kalau otentik, nah itulah asli. Dan rakyat Indonesia tidak bisa terus diminta percaya dengan fotokopi kan ya. Ketika seorang mantan presiden tidak mampu membuktikan keaslian ijazahnya secara definitif dan hanya berputar-putar, yang dipertaruhkan itu sesungguhnya bukan hanya kehormatannya, tapi kepercayaan publik kepada negara. Konferensi pers Bareskrim diharapkan menjadi garis akhir polemik ijazah Joko Widodo, tapi malah justru menambah pertanyaan. Mengapa hanya ditunjukkan fotokopi? Mengapa tidak ada pernyataan eksplisit bahwa ijazah itu asli? Mengapa malah menggunakan kata identik? Padahal kata identik dalam dunia hukum dan forensik tidak sama dengan asli. Identik itu bisa berarti salinan, mirip, serupa, tetapi bukan bukti otentik. Dalam kasus ini, sesungguhnya bukan hanya Joko Widodo yang diuji, tetapi integritas UGM sebagai institusi pendidikan, integritas polisi sebagai aparat penegak hukum, bahkan integritas seluruh sistem administrasi Republik ini pun ikut dipertaruhkan. Maka jika seorang warga biasa diminta menunjukkan ijazah asli untuk melamar kerja, lalu mengapa mantan presiden tidak dituntut dengan standar yang sama, bahkan lebih tinggi? Dan lebih mengkhawatirkan lagi, 2 jenderal polisi senior,
Komjen Purnawirawan Ito Sumardi dan Komjen Purnawirawan Ugroseno justru menyampaikan keraguan terbuka terhadap hasil penyelidikan Bareskrim ini. Dan ini bukan suara sembarangan loh. Ini adalah suara dari sistem hukum itu sendiri. Pada dasarnya kita tidak ingin mengadili Joko Widodo secara pribadi. Yang ingin kita pulihkan adalah akal sehat bernegara. Kita harus menegaskan bahwa jabatan presiden bukanlah sekedar simbol. Ia adalah tanggung jawab moral yang wajib berdiri di atas kejujuran, bukan sebuah rekayasa administratif hanya demi untuk mendapatkan jabatan. Maka jika ijazah itu asli, tunjukkan. Bila tidak, sejarah akan menuliskan ini sebagai tragedi demokrasi terbesar abad ke-21 di Indonesia. Komjen Ito Sumardi dan Komjen Ugroseno bukan memberikan kritik sembarangan. Ini tanda bahwa kebenaran mungkin sedang dipelintir. Dan rakyat yang semakin terdidik, semakin sulit dibohongi. Dari survei ketidakpercayaan publik terhadap penjelasan Bareskrim mencapai angka 85%. Yang percaya hanya 15%. Jadi ini bukan soal pendidikan seseorang, tapi ini soal pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Kalau rakyat biasa bisa ditolak kerja hanya karena ijazah yang nggak jelas, bagaimana mungkin kita membiarkan pemimpin tertinggi negeri ini lolos tanpa verifikasi dokumen otentik? Maka kalau benar, buktikan. Kalau salah, akui. Karena sejarah tidak pernah memaafkan dusta yang dilanggengkan. Mantan presiden harus jujur pada sejarah. Karena bangsa ini terlalu besar untuk dibohongi oleh satu ijazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.